Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan chart astrologinya. Kalau kita lihat bulan yang baru masuk ke Libra, kemudian dia trine dengan Pluto, Merkurius, dan di sini ditambah satu lagi dengan Juno, maka ini adalah saat yang baik untuk memperbaiki hubungan. Tidak hanya hubungan, tapi juga memperbaiki kontrak ya, karena ada Junonya. Jadi memperbaiki perjanjian, memperjelas kesamaan pendapat. Jadi hari ini jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang menjadi perasaan terdalam, terutama karena kita juga sedang fokus, kita tuh bulan sedang fokus pada hubungan di Libra, kemudian juga ada intensnya dengan Pluto, sehingga unek-unek kita, pemahaman kita yang kita tidak berani konfirmasi kepada pihak yang satunya, mudah-mudahan pada hari ini akan mendapatkan fasilitasi dari Merkurius yang juga conjunction ya, dan dia trine dengan bulan pada saat ini, juga Merkurius conjunction dengan Juno. Jadi itu yang paling utama pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga ada Grand Trine selain dengan Pluto, tetapi juga dengan North Node. Kalau di sini tidak hanya dengan North Node tapi juga dengan Ceres ya, karena kita lihat kan bulan jalannya relatif cepat dan juga bulan membentuk quincunx dengan matahari. Jadi kalau saya melihat ini adalah hari yang baik untuk kita bicara tentang hubungan secara baik-baik, terbuka terhadap semua kemungkinan, menahan diri untuk tidak membawa diskusi ini menjadi diskusi yang memanas, dan mudah-mudahan juga semesta memfasilitasi diskusi yang produktif, yang saling mendukung. Itu yang saya lihat. Kemudian kita masuk ke ruminya pada hari ini. Kita ambil satu kartu orakelnya. Setelah diacak, kita ambil yang di tengah dan kita peroleh Beyond the Threshold of Fear. Iya, barangkali ini selain kesempatan yang diberikan semesta untuk kita membicarakan dari hati ke hati, apapun yang tadinya sukar untuk dibahas, sekarang kayaknya terbuka kesempatan tersebut. Itu kan dulu kita nggak membahasnya karena ada rasa takut, nanti kalau dia tahu bagaimana, nanti apa reaksinya dia, kalau ternyata saya paham ini ternyata begini, saya juga nggak mau kalau tiba-tiba saya dapat informasi yang enggak, saya belum siap, seperti itu. Tapi sekarang kayaknya semua ketakutan itu bisa dilewati sehingga justru membawa hal yang lebih positif. Kalau penggambarannya dari kartu ini Beyond the Threshold of Fear, jadi ketakutan itu udah pernah dihadapi, pernah membuat kita tidak jadi membicarakan, tapi somehow kayak ada fasilitasi dari semesta sehingga kita kemudian lebih berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi perasaan hati kita yang terdalam. Begitu juga mendengarkan dengan lebih terbuka apa yang menjadi sudut pandang dari pihak yang lainnya. Ya, ini sebenarnya adalah waktu untuk dua belah pihak, mungkin lebih banyak lagi pihaknya, tapi pihaknya semua kayaknya formal, karena penggambaran institusi sebelah kirinya ini kan menganggap bahwa semua dibuka aja. Jadi kalau ada informasi di berita, di TV atau apapun, itu juga tidak hanya menyangkut dua pribadi, dua individu, tetapi membawa nama yang lebih besar gitu. Dan itu komunikasinya muncul sehingga masing-masing pihak bisa menjadi lebih paham tentang sudut pandang dari pihak yang satunya, dan kemudian juga paham kenapa kita perlu memperjuangkan sesuatu, gambar bukunya ya. Dan gambar taman ini membuatnya menjadi terbuka semuanya. 3 kartu dari Queen Moon Oracle ini. Yang pertama adalah Power, ya ini juga hampir sama dengan gambar institusi tadi, gambar towernya Lenormand ya sebelah kiri. Dan sekarang Extremes Hot Moon ini kan memang
kayak konfrontasi ya, konfrontasi. Jadi, tapi kita lebih berani, yang tadinya konfrontasi itu kita hindari, sekarang kita mencoba untuk menghadapi supaya kita bisa belajar lebih jauh. Jadi ini prinsipnya hampir sama dengan 3 kartu ini ya. Kemudian ada 3 kartu lain yang Sacred Destiny Oracle ini yang saya sudah ambil. Kalau di sini Wisdom sebelah kiri, artinya di previous event. Ini penggambarannya adalah ada hal yang lebih tidak nyata yang kita pahami sebagai ada, walaupun tidak bisa dengan mudah dipegang, dipahami. Jadi dia perlu satu langkah lagi untuk memahami ya, penggambaran Putri Duyung yang transparan. Jadi dia ada, tapi dia tidak seperti gambar ikan dan koral yang begitu nyata, mudah dipegang. Ini ada satu hal yang lebih tinggi, entah lebih spiritual atau sifatnya psikologis, atau memang membutuhkan satu langkah lagi untuk lebih memahami sebab akibatnya. Jadi nggak begitu straightforward gitu ya. Kalau di sini truth ya, truth ini kan menunjukkan bahwa apapun yang ada tersebut, walaupun sukar untuk dipahami, somehow kita mengerti itu sebagai satu hal yang memang ada. Dan forgiveness, dengan mengetahui seluk-beluknya lebih jauh, maka memang ada kesempatan bagi dua belah pihak yang tadinya berkonflik menjadi lebih terbuka untuk mencari titik temu. Oh, that's very beautiful. Coba kalau kita lihat dari tarotnya, kalau penggambaran sementara kita lihatnya sih, tapi Knight of Wands ini keluar berkali-kali ya, dan dia sekarang Knight of Wands itu ada di posisi saran. Jadi memang fokusnya lihat ke depan, dan kayaknya apapun koordinasi yang sukar itu, karena gambar Three of Pentacles-nya kan koordinasi ada di tantangan, itu memang membutuhkan langkah yang panjang untuk mengerjakannya. Tapi ini adalah paling tidak sudah terbuka komunikasi dari dua belah pihak, walaupun masih awal dan masih banyak kemungkinan untuk terjadi komunikasi yang mislek lagi. Tapi somehow kita kalau fokus pada langkah bersama dan masing-masing mau bekerja sama, mau bekerja keras untuk sampai pada titik temu, saling berkompromi, itu sepertinya bisa. Ya, kalau dari message from spirit kita ambil satu pesan untuk menutup bacaan hari ini. You are not a floundering failure, you are stunning success. Jadi kayaknya situasinya ini mudah sekali untuk kita dengan serta-merta mengambil kesimpulan bahwa ini semua berantakan, ini nggak ada yang beres satupun, ini semua masing-masing nggak becus lah, segala macam kalimat-kalimat yang menandakan ketidakpuasan dan ingin menghukum orang yang sudah mengupayakan, failure ya. Tapi sebenarnya di balik ini semua kan ada prosesnya, bahwa kalau satu proses perjalanan dimulai dengan pertemuan, kemudian semuanya serba berantakan karena ada collision, apapun yang bertemu, sehingga masing-masing harus punya waktu untuk menyesuaikan diri, saling memahami, mencari titik temu, ya pasti kan semuanya berantakan ya, kayak nggak ada titik temunya, kayak nggak ada yang beres satupun. Tetapi setelah satu proses ini, ketika komunikasi udah mulai jalan, mencari titik temu, mencari apa yang bisa disumbangkan dari masing-masing pihak, itu sebenarnya apa ya, keberhasilannya itu eksponensial istilahnya. Jadi itu bukan hanya lagi 1 tambah 1, tetapi sesuatu yang bisa berlipat ganda. You are stunning success. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.